الفاتحة بنية القبول وتم كل سوء ومولى حضرة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع مشايخنا ومعلمين وأساتذتنا وأصولهم رحمنا الله توشهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وفهومهم وصلاحهم ومعونتهم وكرمتهم في الدين والدنيا والآخرة على هدينا وعلى ما نوى بأسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي الفاتحة. يا رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأحكم الحاكمين وخير الرازقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين innaka hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, subuh ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu kita sempurnakan rasa syukur kita ini dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, ikhwah fillah, kita melanjutkan yang kemarin. Rasanya semalam sampai ayat ke-5, kita melanjutkan ayat ke-6. Kalau ada yang sudah siap membuka PDF-nya, saya mintakan untuk membaca. Ada? Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ay alladzina kafaru fi 'ilmillahi mutasawwin ladaihim. Inzaruka iyyahum bil qur'ani wa 'adamuhu wa hum la yuriduna an yu'minu bima ji'ta bihi. Fala tatma' ya asyrafal khalqi fi imanihim. Thumma zakarallahu sababa tarkihim al-imana biqawlihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ay taba'allahu ala qulubihim fala yadkhuluha imanun wa ala sam'ihim fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi wa wahhada as-sam'a li wahdatil masmu'i wa huwa as-samtu. Oke, cukup sampai situ dulu. Apa itu maksudnya itu? Ay alladzina kafaru bi 'ilmillahi mutasawin ladaihim indaruka iyahum bil Qur'an wa 'adamu indarihi wa 'adamuhu wa hum la yuriduna an yu'minu bima ji'ta bih. Pertama, orang kafir ya di sini ya disebutkan kata-kata kafir. Kalau kita lihat ayat sebelumnya itu kan bicara tentang takwa yang dibuktikan dengan keimanan. Maka di ayat selanjutnya ini bicara tentang kekufuran.
Artinya memang kalau kita amati ya di Al-Quran ini, biasanya ketika Allah berbicara tentang surga, kemudian selanjutnya mungkin tentang neraka, bicara tentang kebaikan, nanti setelahnya keburukan, apalagi tentang pahala dan nanti tentang dosa. Selalu ada banding-bandingnya begitu ya. Selalu membandingkan, ada seperti ini misalnya, tadinya bicara tentang takwa dan keimanan, lalu Allah berbicara tentang kekufuran. Nah, ini kalau kita telaah betul-betul, oh ternyata metode perbandingan sebagaimana buhan pian yang banyak di sini mahasiswa perbandingan mazhab, itu salah satu metode yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya boleh setuju boleh tidak ya, tapi ya seperti itu. Kalau kita memahaminya, mengamatinya, setelah sebelumnya bicara tentang keimanan lalu kekufuran, itu tidaklah kemudian kita menyimpulkan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada siapapun yang membaca Al-Quran bahwa ini loh perbandingannya gitu. Orang beriman begini, sedangkan orang yang kufur ini begini. Ini belum bicara tentang ada juga ya berbicara tentang balasannya juga sekaligus itu kan, bahwa orang-orang yang bertakwa dan beriman setidaknya mereka itu adalah orang-orang yang muflihun. Kalau pada pertemuan kemarin disebutkan an-najuna minas sukhti wal adab, orang yang selamat dari kemurkaan dan siksa. Setidaknya orang yang selamat lah gitu. Sementara ini orang-orang kafir nanti di bagian ayat yang ke-7 ini, walahum adabun azim, ada adab yang besar. Kemudian selanjutnya kata-kata kafaru yang di sini disebutkan fi ilmillah, dalam ilmu Allah. Bolehkah kita mungkin menganggap bahwa ada orang-orang yang kufurnya itu dikehendaki Allah, ada yang kufurnya itu tidak dikehendaki? Maka di sini di bagian tadi ya, di bagian ini, fala tatma ya asyrafal khalqi fi imanihim. Apa maksudnya itu fala tatma ya asyrafal khalqi? Tama'a itu kan tamak ya. Tamak itu berarti keinginan lebih barangkali ya, yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks ini yang disebutkan ya asyrafal khalqi. Siapa asyrafal khalqi? Makhluk paling mulia siapa? Rasulullah. Artinya ada keinginan lebih dari Nabi supaya orang-orang kafir Quraisy saat itu semuanya menjadi mukmin. Maka di sini kalau yang kemarin di pertemuan sebelumnya itu ada perbedaan antara akal apa kemarin itu? Ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Nah, Allah itu punya ilmu yang tidak bisa diakses oleh para nabi. Begitu juga para nabi punya ilmu yang tidak bisa diakses oleh para alim ulama. Begitu seterusnya. Ini semacam menegaskan bahwa ada orang-orang kafir yang fi ilmillah, itu atas ilmu Allah, dalam tanda kutip artinya kehendak Allah, bahwa mereka itu akan dijadikan prototipe kekufuran
Kalau semuanya beriman, tentu nanti tidak ada yang jadi contoh orang-orang yang kufur gitu. Maka di sini disebutkan fi ilmillah itu. Jadi mutasawin ladaihim indzaruka iyyahum bil Qur'an. Orang yang tadi kekufurannya memang sudah ditetapkan oleh Allah kufur gitu kan. Karena kawa kita pengaruhi dengan dakwah kita. Karena kawa kita pengaruhi dengan seruan-seruan kita. Kenapa? Karena mereka kekufurannya itu sudah fi ilmillah tadi. Nah, kayak kita menjelaskan itulah. Kita nih hendak menyambat itu takdir Allah. Ya wallahu alam juga. Tapi betul itu kehendak Allah, qada Allah gitu. Kalau nanti di penghujung hidupnya dia ternyata wafat dalam kekufuran itu, nah situlah takdirnya. Kafaru itu berakar kata dari kafaro. Apa artinya kafaro itu? Kalau secara bahasa artinya menutupi ya. Kafaro. Menutupi apa? Kebenaran. Jadi kaitannya dengan ayat berikutnya, khatamallah ala qulubihim. Allah yang membuat hati mereka tertutup. Jadi hati yang tertutup itu sama dengan kufur tadi ya. Atau manifestasi dari mental kufur itu adalah dia tidak mau menerima kebenaran. Dia menutupi diri dari kebenaran. Yang seharusnya misalnya angkanya itu yang harus disampaikan adalah berapa? 271 triliun. Tapi yang disebutkan hanya 240 miliar gitu kan. Ada berapa triliun yang disembunyikan kebenarannya? Nah, itu sikap kufur tuh. Kita pun mungkin barangkali begitu ya. Ada dalam posisi seperti itu aja. Makanya kita ini masih merasa aman. Coba kalau kita misalnya kebetulan diamanahi mengelola duit 10 miliar aja. Atau kalau sebanyak yang 1 M. Ini nah mengelola duit Ma'had misalnya 1 miliar. Operasional yang harusnya kita sampaikan ke pimpinan itu per bulannya 10 juta misalnya. Tapi kita menyampaikannya 11 juta. Ada 1 juta kelebihan yang kita sebutkan, tapi sebetulnya keberadaannya kita sembunyikan. Dalam laporan saja dia ada, tapi hakikatnya duitnya itu kita sembunyikan sebetulnya. Nah itu adalah sifat kufur juga. Maka kalau itu adalah sifat kufur, pelakunya disebut apa? Kafir. Artinya apa? Kita pun yang statusnya KTP-nya Islam itu berpotensi juga bersifat atau bersikap kufur. Maka kita pun pelakunya disebut kafir. Artinya pada suatu waktu kalau kita menutupi kebenaran-kebenaran, kita adalah orang yang kafir saat itu. Makanya terminologi kafir ini fleksibel juga ya, elastis dia. Hanya begini, kadang-kadang ada orang-orang yang tersinggung kalau disebut kafir gitu. Padahal dalam Al-Quran ya kadang-kadang kita merubahnya ya Allah. Dasar istilahnya disebutkan oleh Al-Quran kafir bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Karena kafir dalam arti di ayat ini misalnya adalah tidak sekadar menolak kebenaran tapi mengingkari gitu. Mengingkari Al-Quran, mengingkari ketuhanan Allah, mengingkari tauhid, mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, pengingkaran ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan
kufur, pelakunya disebut kafir. Ketika dikonversi ke bahasa Indonesia, kata-kata kafir ini banyak menyinggung orang ternyata. Sehingga terutama tetangga-tetangga kita ketika disebut kafir, mereka tersinggungnya luar biasa ya. Nah, sebetulnya yang membuat mereka tersinggung itu adalah apa kira-kira? Ketika kata kafir ini dia bermetamorfosis dari awalnya dia sebagai terminologi dalam Al-Qur'an, ketika diungkapkan jadi bahasa lisan, ini kan awalnya bahasa tulisan. Ketika jadi bahasa lisan dan dipahami orang Indonesia, kafir itu akhirnya konotasinya jadi negatif gitu. Ya karena memang pengguna istilah ini yaitu umat Islam memang memahaminya ini negatif. Ketika dia dianggap sebagai template kemudian dipasangkan kepada orang lain, maka ketersinggungan itu muncul. Padahal kalau kita terbuka saja ya, kita yang menuduh pun potensi menjadi orang kafir. Dalam arti tadi, secara etimologinya. Karena makna kafir itu adalah menyembunyikan hal-hal yang benar gitu. Dan kita sering melakukan itu, menutupi kebenaran-kebenaran. Karena memang semangat dalam Islam ini bukan untuk menyebarkan aib kan. Kebenaran tapi kalau aib ya jangan juga kita buka. Nah, itu yang mungkin kita di satu sisi kita nih kafir, tapi kekafiran kita itu mungkin karena ingin menunjukkan keimanan kita dalam konteks yang lain. Apa tuh bahasanya tuh? Jadi kita menutup kebenaran, tapi kebenaran yang kita tutupi itu karena dia aib dan oleh agama memang harus ditutupi. Jadi kekufuran apa itu jadinya? Ya silahkan dipikirkan aja. Minik juga itulah. Meskipun itu tidak mungkin ya. Ketika kita kafir kita tidak mungkin mukmin. Begitu juga ketika kita mukmin kita tidak mungkin menjadi orang kafir. Karena itu sangat ambigu. Tapi ya tidak masalah ya. Ini sekedar kita belajaran aja, mau mencoba utak-atik teks supaya pemahaman kita juga kesana kemari gitu. Jadi sama aja di sini. Mutasawin ladaihim inzaruka iyahum. Hendak ikam pada hinang kayak apa aja, karena mereka memang sudah di set up dari awal, anti terhadap kritik, anti terhadap dakwah, anti terhadap kebaikan-kebaikan yang diserukan. Ya mereka tetap la yuriduna ayyuminu. Mereka tidak mau mengimani bima ji'ta bihi. Kalau alasan Abu Jahal, ya karena dia bukan dari suku kami gitu. Ya kan? Artinya ada yang karena rasis ya. Karena rasis seperti itu alasannya. Tapi ada juga seperti orang Yahudi yang menolak karena iri, dengki, ya ujung-ujungnya rasis juga. Harusnya yang menjadi nabi itu adalah dari Bani Israel dan seterusnya ya. Kemudian Allah menyebutkan sebab tarkihim al-imana biqaulihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itulah sebabnya kenapa mereka meninggalkan keimanan itu, karena Allah tadi itu setup awalnya itu memang menutupi mentoping. Jadi pada dasarnya
kalau seperti ini, kekufuran manusia itu, sekufur-kufurnya seseorang, sebetulnya ada potensi kebenaran yang bisa mereka terima, ada potensi menerima kebenaran pada setiap orang. Sejahat apapun dia, sekufur apapun dia, seingkar apapun, sebetulnya ada. Tetapi karena Allah menutupinya, jadi ketika ditutupi itu kan berarti sesuatu itu ada asalnya. Bukan dihilangkan, bukan ditiadakan. Allah hanya menutupi saja. Kalau menutupi berarti ada bendanya di situ yang tertutup. Seandainya penutupnya ini dibuka, maka potensi dia menerima kebenaran tadi itu menjadi besar dan menjadi utuh. Ini kan ada tapi ditutupi oleh Allah, sehingga keberadaan potensi tadi menjadi tidak bisa berkembang. Di sini disebutkan fala yadkhuluha imanun. Jadi dia ada sosoknya ada, tapi karena ditutupi. Ketika ada siraman iman mau masuk, ya kada mau masuk, tertutup tadi, Bang. Dan di bawah ini sebetulnya menunggui juga keimanan itu, tapi karena Allah menjadikan ada penutupnya, lalu kada mau sampai. Wa ala sam'ihim juga begitu, pendengaran mereka juga ditutupi. Fala yantafi'una bima yasma'unahu. Sehingga apapun yang mereka dengar itu, baik benar atau ya kebenaran, semuanya menjadi tertutupi. Makanya ada terhadap kebenaran itu kan kata orang bijak itu ada dua sikap orang saat mendengarkan kebenaran. Sikap pertama, dia akan menerima seraya termenung, dan sikap kedua, dia menolak seraya tersinggung. Nah, bagi yang pertama itu adalah orang yang bijak, sedangkan yang kedua itu katanya adalah orang yang jahil murakkab. Karena sulit menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada orang yang bermental lalat, kecuali lalat ini. Karena bagaimanapun indahnya tumpukan bunga, tetap bagi lalat itu yang menarik adalah tumpukan sampah. Kecuali lalat ini tadi. Ini yang menghorungi kitab. Seikung Jepang lalatnya. Nah, begitu juga orang yang mentalnya memang mental lalat tadi, ya dia tidak akan menerima meskipun sebetulnya yang indah itu adalah bunga-bunga gitu kan. Sebab tetap yang menarik bagi lalat adalah sampah. Ya, orang-orang kufur juga begitu. Keindahan Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an itu sudah terbukti. Tapi karena mereka sulit menerima kebenaran itu sendiri, karena Allah sudah menutupi, maka ya mutasawin ladaihim indaruka tadi. Nah, tapi tetap karena Nabi disebut Nabi itu isim fa'il dari apa? Anba'a yunbi'u, artinya menyampaikan. Berarti seorang Nabi itu informan, ya kan? Maka beliau tetap pada kewajibannya sebagai informan, harus menyampaikan. Bagi orang-orang yang menyampaikan, tentu targetnya ingin apa yang ia sampaikan itu bujur-bujur sampai dan diterima, kan begitu. Tapi di sini ketika disinggung bahwa Allah itu punya ikhtassa bi'ilmin la ya'lamuhu, ikhtassa la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Bahkan ya akal para nabi pun tidak bisa mengintervensi itu. Artinya itu sudah wilayah
prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa wahada as-sam'a liwahdatil masmu' wa huwa as-saut. Maksudnya kenapa di sini Allah lafaznya ala sam'ihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ketika qulub dalam bentuk jamak, tapi sam'in kenapa tidak bentuk jamak tapi isim mufrad gitu maksudnya? Karena di situ liwahdatil masmu' wa huwa as-saut. Karena yang didengar itu cuma satu. Hendak nangke apa aja yang didengar itu cuma satu, yaitu suara. Jadi cukup satu saja. Wa ala absarihim ghisyawatun. Tadi belum lah. Coba lanjutkan Pang, siapa lagi terserah nah. وعلى أبصارهم غشاوة مبتدأ وخبر أي على أعينهم غطاء من عند الله تعالى فلا ينصرون الحق ولهم عذاب عظيم أي شديد في الآخرة وهم رؤساء اليهود الذين وصفهم الله بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون وهم كعب بن أشرف وحيي بن أخطب وجدي بن أخطب ويقال هم مشركو أهل مكة قتبة وشيبة والوليد بن ابن المغيرة وأبو جهل. Oke, cukup dulu. Nah, kayak apa tuh? Jelaskan Bang. Ya, kelihatan di auranya tuh. Aura pemangkeh. Pemangkeh kan Darussalam kan? Oh, Darussalam. Apalagi keduanya, Masya Allah. Raha kada membuka parokonan. HP-nya buka aja lah, oke. Ya, kita tungguin aja gilirannya. Lanjutkan. Guru siapa? Hah? Rizky. Oke, Guru Rizky, tolong. Oh, Musrib. Siapa tuh? Terus lanjut Isyrah. Wah, tawadhu sini. Ya, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Masyaallah. Wa ala absarihim ghisyawatun, di situ disebutkan mubtada'un wa khabarun. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Ala absarihim ghisyawah. Abun raha, mana mubtada'nya tuh? Ini live nih. Ya Allah, live. Tersambet Bang udah mereknya. Ayo. Wa ala absarihim ghisyawatun. Mubtada'un wa khabarun. Mana mubtada'nya di situ? Ayo guru-guru. Ini seingat saya wallahu alam kalaunya salah diberitahukan. Ala absarihim di situ sebagai apa? Khabar apa mubtada? Khabar muqaddam. Kemudian gisyawatun mubtada muakhar.
Kenapa disebut khobar yang muqaddam? Ya, karena dalam bentuk syibhul jumlah berupa apa? Jar majrur. Dan zorfiyah juga di situ kan. Dia sebagai isim majrur, tapi di saat yang sama dia juga menjadi tidak ya, sebagai idhofah mudhof saja. Ya. Sepakatlah seperti itulah supaya kita kada bingung dengan keterangannya mubtadaun wa khabarun. Ai ala a'yunihim ghita'un min 'indillah. Nah, di sini tadi kan disebutkan bahwa mata mereka pun ditutupi oleh Allah. Fala yansurun. Menurut saya ini bukan fala yansurunal haq. Ya, kayaknya nih salah ketik nih, typo nih. Fala yanzurun. Kayaknya ya kalau dikaitkan dengan absar. Kalau fala yansurunal haq, maka mereka tidak menolong kebenaran. Agak bisa sih kalau kita paksakan ya maknanya, tapi kalau makna yang lebih tepat tuh fala yanzurun, maka mereka tidak melihat kebenaran itu karena ditutupi dari matanya. Walahum adzabun azim ay syadidun fil akhirah. Nah, di sini disebutkan wahum ru'asaul yahud alladzina wasafahumullah ho. Wasafahumullahu, nah, yang Allah gambarkan bi annahum, bahwasanya mereka orang-orang pentolan-pentolan Yahudi itu yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya. Apa kebenaran yang paling mereka sembunyikan? Adalah an-nubuwah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain disebutkan kan, alladzina atainahumul kitaba ya'lamuna apa? Ya'rifun apa ya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saking familiarnya mereka dengan sosok Nabi Muhammad itu, bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahuinya sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya. Maksudnya apa? Pengetahuan terhadap anak ini tidak sekedar tahu sosoknya, tapi juga karakternya, sifatnya. Orang tua paling paham terhadap karakter anaknya kan, sifat-sifat anaknya. Karena dari kecil yang membersamai anaknya, kecuali abah mamanya tahu mau pahkanan orang aja. Mungkin kada tapi tahu anaknya kayak apa. Atau kalaupun tahu pura-pura kali tahu. Tapi kalau orang yang memang akrab, menunggu, membersamai, itu paham sekali karakter anaknya. Oh, anakku nih bilanya dijulungi ini ketujuhnya dengan bahasa yang seperti ini. Anakku kalau ditagur lebih suka kalau ditagur itu dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung. Tapi ada juga anakku nih ditagur yang kada langsung, tell me, ngalihnya kada nyambung, karena anaknya memang aktif gitu kan, sehingga kalau ditegur dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung, dengan bahasa sindiran, dia tidak paham, dia harus langsung to the point. Nah, karena karakternya anakku ini orangnya to the point, misalnya kan begitu, paling paham tuh. Nah, orang-orang Yahudi juga sebetulnya paling paham dengan karakteristik Nabi yang akan datang. Karena memang tertera seperti itu di Taurat. Tetapi mereka sekali lagi yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, karena rasa iri, dengki dan seterusnya mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Siapa tokoh-tokohnya
pentolan-pentolan Yahudinya di sini tadi disebutkan Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, kemudian ini jadi apa Judai. Melihat Huyai lalu anak Judai lah. Saya tidak kalau Huyai rencak mendengar, kalau jadi ya terserahlah ya itu. Tapi karena ini nama tokoh tidak boleh salah sebetulnya kita membacanya. Ya, pokoknya bin Akhtab aja kan, gitu kan. Berarti beringsanak nih Huyai ini lawan jadi atau judi, bisa juga dibaca judi lah. Wa yuqal hum musyriku ahli Makkah. Musyriku ahli Makkah Utbah wa Syaibah wal Walid ibn Mughirah wa Abu Jahal. Nah, yang dimaksudkan di sini yang bagi mereka azab yang pedih itu adalah justru pemuka kafir Quraisy. Satu ayat kah dulu kita nambahin lagi. Berapa menit dah? Belum lagi lah. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara manusia atau di antara orang-orang ada yang yaqul, mereka mengaku amanna, beriman, fisirri, tapi sembunyi-sembunyi juga pengakuan mereka itu. Mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ai bil ba'tsi ba'dal maut alladzi fihi jazaa'ul a'mal. Ya, hari akhir itu adalah hari kebangkitan sesudah kematian, di mana pada hari itu adalah pembagian reward sesuai dengan amal-amalnya, tapi sekaligus juga pembagian sanksi sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sebujurnya kada beriman. Nah, kada berimannya itu pun fisirri juga. Jadi mengaku berimannya itu diam-diam, fakta kada berimannya juga diam-diam. Maksudnya apa? Ketika beriman diam-diam itu takutan lawan Buhan kafir Quraisy. Itu kan. Nah, ketika wa ma hum bimu'minin, dan sesungguhnya tidaklah mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad. Itu juga diam-diam juga. Artinya ya sarba diam-diam tadi Bang. Ranai-ranai banak ya lo. Nah, itu lain pulang misalnya. Itu orang hanya kawin. Yukhadi'un Allah ay yukadzibunahu fis sirri. Mereka berbohong atau menipu Allah dalam diamnya, secara sembunyi-sembunyi. Kayak apalah anak membunguli Allah sembunyi-sembunyi. Walladzina amanu, dan juga hendak membunguli orang-orang yang beriman. Siapa di situ dicontohkan Abu Bakar, wasair Abu Bakrin, wasair ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa ma yakhda'una ay yakdzibun, dan tidaklah mereka berbohong illa anfusahum, kecuali diri mereka. Wa hadhil jumlah hal min dhamiri yukhadi'un ay yaf'aluna dzalika. Jadi yakhda'una illa anfusahum itu adalah jumlah yang kedudukannya itu sebagai hal daripada domir yukhadi'un. Ya begitulah pokoknya. Wal hal annahum ma yadurruna bidzalika illa anfusahum fa inna da'irata fi'lihim maqsuratun alaihim. Dan halnya itu maksudnya adalah bahwasanya mereka tidak memudaratkan apa-apa
kecuali atas diri mereka sendiri. Jadi pilihan mereka menipu daya itu sebetulnya memudaratkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena itu ya gawian mereka. Kemudian terbatas pada diri mereka juga. Artinya dampaknya ya untuk mereka sendiri, eksesnya ke situ, ke diri mereka masing-masing. Nah, di sini wa qara'a Asim wa Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai wa ma yakhda'un. Nah, ini bukannya ke ilmu qiraat. Imam Asim, Ibnu Amir dan Hamzah, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membacanya wa ma yakhda'un bi fathil ya wa sukunil kha wa fathid dal. Wa qara'a al-Baqun bi dhammil ya yu fathil kha yukha ma'al mad yukha wa kasrid dal di yukhadi'un. Oh, kayak itu. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Nah, membacanya begitu ya. Siapa al-Baqun? Al-Baqun ini siapa aja? Selain Imam Asim, Ibnu Amr, Imam Hamzah wal Kisai. Ya, mungkin yang lain tuh Qalun misalnya. Imam Qalun, Imam Warash itu perawi daripada imamnya siapa itu? Ingat lagi nih ngaran-ngarannya. Ada Imam As-Susi. Pokoknya qiraat-qiraat yang lainnya lah membacanya yukhadi'un wa ma yukhadi'un. Fal jami' qara'u bidhammil ya. Wala khilafa fi qawlihi yukhadi'un Allah. Oh ya. Pada lafaz yukhadi'un Allah itu tidak ada ikhtilaf membacanya. Fal jami' qara'a bidhammil ya wa fathil kha. Bacanya yukhadi'un. Wa ammar rasam fa bi ghairi alif fil mawdi'ain. Adapun rasam penulisannya itu tanpa alif pada dua tempat. Yang mungkin ingat ayat-ayat yang serupa nanti diintih. Ada yang tanpa alif. Atau di sini juga yukhadi'un Allah wa ma yakhda'un. Artinya memang kada ada alifnya di situ. Ya, kha, dal. Secara rasam memang tulisannya seperti itu, tidak ada alifnya. Jadi lafaz yukhadi'unnya juga secara rasamnya tidak ada alif, wa ma yakhda'unnya juga secara rasamnya tidak ada alif. Wa ma yash'urun annallaha yutli' atau talla'a yutalli'u nabiyahu ala kadhibihim. Anallaha yutalli'u nabiyahu ala kadhibihim atau yutli'u nabiyahu ala kadhibihim. Wa may yash'urun. Mereka orang-orang kafir itu kadang merasa, tetapi Allah memahamkan kepada nabinya terkait dengan perbuatan mereka itu. Sehingga bujur bubuhannya kadang merasa, tapi Rasul mengetahui karena mendapatkan informasi dari Allah. Sehingga akhirnya diketahui. Nya kadang merasa, tapi Rasulullah tahu karena Allah memberitahukan. Oke, kiranya cukup untuk pertemuan kita subuh ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.